Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kembali para pecinta Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada bisa menyimak siaran kami kembali pada program acara Ngabuburit bersama Ustadz yang dimana kita bisa saksikan di Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman. Dan alhamdulillahnya kita sudah bergabung bersama Al-Ustadz Budi Santoso LC MPD Hafidhullah Ta'ala dan kita akan bertanya ngabuburit bersama beliau pada kesempatan sore kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah juga sehat. Ini mengganggu waktunya sebentar enggak apa-apa Ustaz ya? Iya, enggak apa-apa. Gini Ustaz, terkait menjaga hati di bulan Ramadan Ustaz. Kita kan sebagai orang itu sulit Ustaz untuk menjaga hati. Itu ada apa dengan hati sendiri Ustaz? Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dan juga di bulan-bulan yang lain, kita sebagai seorang muslim dan muslimah ya, itu sangat-sangat penting untuk menjaga hati. Mungkin sebagian orang atau kebanyakan orang mengeluhkan, kenapa menjaga hatiku itu kok susah, menjaga hati itu sulit ya. Namun sebelum nanti kita membahas lebih jauh tentang menjaga hati, kenapa kita perlu memerhatikan masalah hati? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Ya, ayat ini mungkin sudah sering kita dengar. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada suatu hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atawaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat. Ya. Illa man atawaha biqalbin salim. Apa hati yang selamat? Kalau kita lihat tafsir para ulama sunnah, ada di antara mereka yang mengatakan hati yang selamat itu adalah hati yang bersih dari syirik. Ya. Hati yang berisi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu memang hati ini sangat penting di dalam agama kita sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Asy-Syu'ara 88 dan 89. Bahkan juga bukan hanya di Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad SAW beliau pernah bersabda ya di dalam hadis yang di mana hadis ini ada di dalam Arba'in Nawawi juga. Beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Ya. Namun sebaliknya Nabi mengatakan wa idza fasadat. Kalau segumpal daging ini rusak, segumpal daging ini bermasalah, segumpal daging ini banyak penyakitnya, fasadal jasadukul, maka anggota tubuh yang lain akan ikut rusak ya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi di dalam hadis tadi Nabi mengingatkan Nabi menjelaskan bahwasanya hati itu ibaratnya seorang raja ya. Hati itu raja, anggota tubuh yang lain itu adalah rakyatnya ya. Kedua mata, kedua telinga, mulut atau lisan ya. Kemudian kedua kaki, itu semuanya rakyat. Yang memerintahkan adalah hati. Jadi kalau hati ini baik, maka insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Di dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, Inna Allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Ya, apakah kita ganteng atau kurang ganteng, apakah kita tinggi atau pendek atau kurus atau gemuk, itu nggak diperhatikan. Inna Allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, bentuk tubuh kalian, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada isi hati kalian dan Allah melihat kepada amalan-amalan kalian ya. Jadi dari satu ayat tadi ya dan dua hadis yang kita bacakan, mudah-mudahan kita punya gambaran, punya kesimpulan bahwasanya masalah hati itu adalah masalah yang urgen, masalah yang penting di dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kan kita sudah ketahui Ustaz bahwa hati itu terdapat hati yang bersih Ustaz ya. Iya. Jadi ada enggak Ustaz amalan yang bisa membuat hati ini kotor Ustaz?
Iya. Karena hati itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Maka tentunya ada hal-hal atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan hati kita itu kotor. Ya. Bahkan ada juga faktor-faktor yang membuat hati kita itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Ya. Di antaranya yang disebutkan oleh para ahli ilmu, para ulama mengatakan di antara faktor yang menjadikan hati itu kotor, hati itu bermasalah, berpenyakit adalah perbuatan maksiat. Ya. Jadi hati-hati dari perbuatan dosa. Kita harus berhati-hati dari perbuatan maksiat. Karena setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan maksiat itu bisa menjadikan hati itu kotor. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda dari hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, seorang muslim atau muslimah, apabila seorang hamba itu berbuat dosa, maka di hatinya itu diberikan titik hitam, satu titik hitam. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, fa idza naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau hamba ini tadi, ketika dia berbuat dosa, dia istighfar, dia bertaubat, dia berbuat baik, maka hatinya akan bersih lagi. Ya, hatinya akan dibersihkan lagi. Kemudian Nabi melanjutkan, wa in ada. Tapi kalau si hamba tadi terus-menerus maksiat, diingatkan, dinasihati nggak mau, terus-menerus berbuat maksiat, menuruti hawa nafsu, mengikuti bujukan syaitan, terus berbuat maksiat, maka hatinya terus-menerus akan dikasih noda. Hitam, 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 sampai hatinya itu hitam pekat. Ya. Kalau hati itu bisa hitam, ya, maka hati itu akan tertutup dari cahaya. Hati itu akan tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membacakan ayat di Al-Mutaffifin ayat ke-14. Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ya. Sesungguhnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi orang-orang itu kalau berbuat maksiat itu bisa menjadikan hati itu semakin hitam, 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 akhirnya tertutup dari cahaya, tertutup dari cahaya ilmu, tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan terkadang kita mendapatkan seseorang dinasihati, ya, dikasih tahu ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, tapi dia nggak mempan, dia nggak mau nerima, dia keras kepala, dia sombong, dia menolak kebenaran, maka dikhawatirkan orang-orang yang tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima cahaya ilmu, ini diantara tanda-tanda kalau hatinya itu sedang kotor, hatinya itu bermasalah, disebabkan juga karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, kemaksiatan ini banyak, ya. Mulai dari kesyirikan itu juga maksiat. Seseorang yang berbuat syirik, dia tahu itu syirik tapi terus dilakukan, nggak mau tobat, maka hatinya akan punya banyak noda-noda hitam. Ya, perbuatan-perbuatan, amalan-amalannya tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada contohnya dari para sahabat, itu juga perbuatan maksiat. Ya, itu bisa menjadikan hati kita memiliki noda-noda hitam, ya, dosa-dosa besar, ngerasani, ngegosip, kemudian berdusta, kemudian uququl walidain, durhaka sama orang tua, memutus silaturahmi. Pokoknya kita ambil kaidah, setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan dosa, kalau kita nggak bertaubat, kita terus-menerus, maka hati kita akan menjadi bermasalah, hati kita akan menjadi kotor, sehingga pintu-pintu hidayah akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja. Iya. Jadi terdapat ada bintik-bintik hitam gitu ya, setiap kita maksiat gitu. Setiap maksiat ada noda-noda hitam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah cara efektif Ustaz untuk membersihkan hati kita yang terdapat noda-noda itu tadi Ustaz? Iya. Ini sangat penting juga, kita senantiasa evaluasi, ya. Kita nggak akan tahu kalau hati kita bermasalah atau tidak, kecuali kita sering-sering muhasabah, sering-sering evaluasi, sering-sering introspeksi, ya. Kita mungkin kalau ada waktu luang, kita menyendiri di kamar, matikan HP, ya, matikan smartphone kita menyendiri. Kita evaluasi dari kita, mungkin selama ini masih ada maksiat-maksiat yang masih kita lakukan. Maka cara membersihkan hati itu adalah tentunya lawan maksiat itu taubat, ya.
Jadi kita memang sadarlah kita manusia, kita ini makhluk yang banyak salah dan dosa. Karena Nabi kita bersabda, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Tapi apa kata Nabi? Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga obat atau jalan keluar supaya hati kita tidak terus-menerus dikasih noda hitam, akhirnya jadi hitam pekat, maka caranya adalah kita bertaubat, ya, memohon ampun kepada Allah, istighfar. Ya, mungkin kita jatuh pada perbuatan dusta, lisan kita berdusta, lisan kita ngerasani, maka langsung kita istighfar, astagfirullah, ya. Kemudian kita perbaiki diri, kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya atau maksiatnya itu berkaitan dengan hubungan sesama manusia, kita ngambil hartanya orang, kita nyakiti hati orang lain, maka kita harus minta maaf. Minta maaf kepada pihak yang kita zalimi, ya, supaya kita bisa menyelamatkan hati ini dari noda-noda hitam yang bisa membahayakan kehidupan kita di dunia, terlebih-lebih kehidupan kita di akhirat. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ya, kita bertakwa, kita menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, kita sudah berusaha bertakwa. Kita di kamar, di kantor, di pasar, di rumah, kita berusaha bertakwa. Ini perintah kita laksanakan. Ini larangan kita jauhi. Namun semaksimal-maksimalnya kita menjaga ketakwaan, toh suatu saat kita pasti berbuat dosa. Ya. Kemudian apa solusinya kalau kita berbuat dosa? Nabi mengatakan wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanah. Ya. Kalau kita sudah berusaha bertakwa, bahkan ibadah puasa itu kan disyariatkan untuk supaya kita bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Ya. Seandainya kita sudah berusaha maksimal kita bertakwa, kemudian kita jatuh dalam perbuatan dosa, maka selain kita istighfar, selain kita mohon ampun kepada Allah, taubat, ya. Kemudian kalau kita dosanya sama manusia, kita minta maaf, maka Nabi mengatakan wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanah. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ya. Misalnya dosanya dosa lisan. Kita habis ngerasani, kita habis berdusta. Maka selain kita istighfar, astagfirullah, kita bertaubat, kita menyesal, ya. Kenapa tadi saya kok ngerasani? Kita menyesal. Kemudian kita tutupi tadi dosa tadi dengan perbanyak baca Al-Quran misalnya. Ya. Karena dosanya dosa lisan. Maka kita tutupi dengan ketaatan-ketaatan yang isinya dengan lisan. Ya. Maka kita perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca hadis-hadis Nabi, dan sebagainya. Ya. Kalau dosa mata misalnya, mata kita masih suka melihat hal-hal yang diharamkan. Maka selain kita istighfar, kita menyesal, kita bertekad tidak mengulangi lagi, ya. Maka mata ini kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Kita lihat mushaf, kita baca Al-Quran, ya. Kita baca buku-buku yang bermanfaat, ya. Itu jadi intinya supaya hati kita bersih, supaya kita hati nggak banyak nodanya. Ketika kita maksiat langsung istighfar, langsung taubat, iringi perbuatan maksiat dengan perbuatan ketaatan, perbuatan baik. Insya Allah nanti perbuatan baik, perbuatan taat itu akan bisa menutupi kemaksiatan yang barusan kita lakukan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Betul Ustaz ya. Jadi adakah Ustaz amalan-amalan itu untuk apa ini? Amalan-amalan hati sendiri itu adakah Ustaz? Iya. Di dalam Islam atau kita mengenal ya, ada amalan-amalan hati, ada amalan-amalan lisan, ada amalan-amalan anggota badan. Ya. Jadi ada beberapa macam. Yang pertama amalan-amalan hati, yang kedua itu amalan lisan atau mulut, yang ketiga amalan anggota badan, ya tangan, ya kaki, ya atau yang semisalnya. Ada. Jadi di dalam Islam itu ada amalan-amalan hati. Kalau kita perhatikan ya, sabda Nabi, hadis-hadis Nabi tentang Ramadan misalnya ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ikhtisab. Iman ini amalan hati. Di antara iman, ya iman itu termasuk amalan hati. Ya, di antaranya iman itu adalah iman juga kan amalan hati, mempercayai, meyakini, itu iman. Ya. Ikhtisab. Ikhtisab itu apa?
kita berpuasa, kita beriman. Karena Allah mewajibkan kita puasa. Ya. Kemudian kita berpuasa karena kita mengharapkan pahala. Ihtisab itu kan amalan hati. Ya. Kita berharap pahala, kita berharap ganjaran. Ya. Kita berpuasa Ramadan, kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu amalan hati. Jadi jangan kita meremehkan amalan hati. Di antara amalan hati contohnya tadi iman, kemudian berharap, ya, berharap pahala dari Allah, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh hadis yang lain, ya. Terutama nanti mungkin kita akan memasuki 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar. Man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Sekali lagi Nabi mengingatkan tentang iman dan ihtisab. Iman dan berharap pahala. Ini sekali lagi kembali kepada amalan hati. Ya. Jadi kalau kita puasa, kita taraweh, kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, tapi di dalam hati kita nggak ada harapan pahala kepada Allah, jadi ya eman gitu loh. Karena jelas-jelas Nabi mengatakan imanan wahtisaban. Iman berdasarkan iman dan berharapkan pahala. Jadi kalau kita begadang di malam Lailatul Qadar, kita sedikit tidur, kita banyak beribadah, maka jangan lupa ihtisab. Kita lakukan ini karena kita berharap pahala. Kita butuh pahala dari Allah. Kita butuh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadapi hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat, yang di situ tidak bermanfaat lagi rupiah, emas dan perak yang kita kumpulkan, tapi yang bermanfaat adalah pahala yang selama ini kita kumpulkan. Jadi contohnya amalan hati tadi iman. Kemudian ihtisab, berharap, ya, roja, berharap kepada Allah. Kemudian takut, ya, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, itu amalan hati. Kemudian cinta kepada Allah, ya. Kemudian apalagi di antara amalan hati adalah tawakal, ya, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat corona seperti ini, ya, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang sulit untuk mencari nafkah, maka tetap kita berdoa, ya, tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, maka serahkan urusan kita kepada Allah. Tawakal. Tawakal itu amalan hati, ya. Tawakal itu amalan hati. Jadi banyak di antara amalan-amalan hati yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pelajari supaya benar-benar hati kita selamat di dunia, terlebih-lebih lagi nanti bisa selamat di akhirat kelak. Ya, Ustaz. Itu kan menurut Anda, Ustaz, hasad itu juga termasuk penyakit hati, Ustaz. Itu apakah benar, Ustaz? Dan apalagi penyakit-penyakit hati itu sendiri, Ustaz? Iya, jadi tadi sudah kita membahas tentang amalan-amalan hati. Maka di dalam agama kita, agama Islam yang sempurna ini, alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat Islam. Maka di dalam agama kita, baik di Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi, telah dijelaskan tentang penyakit-penyakit hati. Ya, jadi ada penyakit-penyakit hati. Di antaranya penyakit-penyakit hati itu riya. Ya, kita beribadah, kita beramal soleh, namun tujuannya pengen dipuji, tujuannya pengen terkenal, pengen tenar, pengen disanjung, ya, pengen dikasih jempol dan sebagainya. Ini hati-hati. Jadi riya, kemudian ujub, ya, bangga dengan amal soleh yang kita lakukan, bangga dengan amal ibadah yang kita kerjakan sampai kita meremehkan orang lain. Wah, orang ini nggak ada apa-apanya. Saya sudah ibadah ini, saya sudah ibadah itu, saya sudah beramal ini, beramal itu. Jadi itu jangan, ya. Ujub, riya itu termasuk amalan penyakit-penyakit hati. Kemudian sombong, ya, al-kibr, sombong itu juga termasuk penyakit-penyakit hati. Juga termasuk juga hasad, ya, iri, dengki, itu termasuk penyakit-penyakit hati yang harus kita waspadai, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya, ya, kebanyakan kita, mungkin juga pembicara ini sendiri, kalau misalnya kepala kita sakit, ya, atau mungkin tangan kita sakit, atau ada anggota tubuh kita yang sakit, biasanya kita langsung apa? Cari obatnya, kan gitu. Kalau perlu kita datang ke dokter spesialis untuk bisa, ya, sebagai ikhtiar, sebagai usaha untuk mencari kesembuhan, ya. Setelah kita berdoa, karena yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau badan kita sakit, ya, mungkin kita kena kolesterol, naudzubillah, ada yang kena kolesterol, ada yang kena darah tinggi, ada yang kena penyakit ini, penyakit itu. Kalau badannya sakit, maka kebanyakan orang
itu langsung cari pengobatan, ya. Entah itu pengobatan nabawi atau pengobatan modern, ya, atau pengobatan tradisional. Yang penting cari obat, ya. Usaha. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan, tidak ragu-ragu untuk merogoh kocek, ya. Berobat ke sana, berobat kemari, tebus resep sana, tebus resep ini, supaya bisa mendapatkan badan yang sehat, supaya mendapatkan jasmani yang sehat. Itu kalau jasmani dan badannya yang sehat. Tapi kalau hatinya sakit, maka mungkin ada orang-orang yang santai-santai saja, padahal hatinya berpenyakit. Hatinya suka riya, hatinya suka ujub, ya. Hatinya ada sombongnya, hatinya ada pelitnya. Pelit itu juga penyakit hati, ya. Namun ya itulah, terkadang hati kita berpenyakit, tapi kita nggak sadar. Karena apa? Karena kita kurang introspeksi diri, karena kita kurang evaluasi diri. Hati kita berpenyakit, hati kita ada noda-noda hitam, tapi mungkin kita santai-santai, kita nggak sadar, kita acuh tak acuh, kita nggak peduli, itu bahaya. Ya, marilah kita perhatian kepada hati kita, sebagaimana kita perhatian kepada jasad kita. Kalau ada jasad kita yang sakit, maka kita berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Kita ikhtiar datang ke dokter yang spesialis kalau perlu. Begitu pula kalau hati kita sakit, hati kita bermasalah, hati kita ada noda-noda hitam, ya. Hati kita saya kok suka ujub, ya. Kenapa? Saya kok sombong, ya. Saya suka meremehkan orang lain, ya. Saya kok menolak kebenaran. Itu harus kita introspeksi, ya. Kalau hati kita sakit, maka segera kita minta kepada Allah, Zat yang Maha memberikan kesembuhan, ya. Kemudian kita berusaha jangan diam gitu saja pasrah, karena kita juga perlu berusaha untuk mengobati hati kita. Misalnya kalau kita suka riya, ibadah, suka pamer ibadah, kita haus pujian orang, kita haus sanjungan dari orang lain, itu penyakit. Maka caranya kita cari obatnya. Obatnya apa? Obatnya dengan cara menyendiri, ya. Kita ibadah, kalau bisa ibadah itu kita rahasiakan. Selama ibadah itu bisa kita rahasiakan. Jangan semua ibadah itu kita share di media sosial, jangan. Harus ada ibadah-ibadah yang kita sembunyikan. Tidak ada orang lain yang tahu, hanya Allah, kemudian kita yang tahu. Ya, itu obatnya riya. Kemudian hasad, iri, itu apa obatnya? Kita harus cari tahu. Ya, jadi obatnya penyakit hati itu ada, kita yakini ada penyakit hati. Namun setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Begitu juga penyakit hati itu ada obatnya. Obatnya dari mana? Obatnya ya ada di Al-Quran. Obatnya ada di hadis-hadis Nabi SAW. Dokternya siapa? Dokternya ya para ulama, para ahli ilmu. Ya, mungkin kalau kita ada penyakit hati, datang kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, ya ustadz yang berakidah yang benar, bermanhaj yang lurus. Maka sampaikan, Ustadz, saya kok suka ada hasad, ya, nggak suka sama orang lain kalau dapat nikmat. Saya kok hasad sama orang ini. Curahkan, ya. Sampaikan penyakit-penyakit hati kita kepada guru-guru kita, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi, kita bisa mendapatkan penjelasan, kita bisa mendapatkan ilmu untuk bisa mengobati hati yang sedang berpenyakit, hati yang sedang bermasalah. Ya, jangan kita berpangku tangan, jangan kita meremehkan masalah penyakit hati, karena ini bisa membahayakan kehidupan kita di dunia, tapi lebih kehidupan kita di akhirat kelak. Insya Allah. Syukur Ustaz atas penjelasannya tadi, semoga bermanfaat tadi Ustaz, penjelasan yang disampaikan Ustaz tadi. Pertemuan yang singkat ini tapi penuh manfaat insya Allah Ustaz, untuk Anda sendiri atau yang lainnya itu. Mungkin sampai sini Ustaz pertemuan kita kali ini Ustaz, karena juga waktu menunjukkan pukul mau berbuka Ustaz. Kita insya Allah bertemu kembali di acara selanjutnya Ustaz. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Telah kita simak pada para pecinta Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, penjelasan ngabuburit bersama Ustaz terkait hal-hal amalan-amalan hati yang ada di kaum muslimin. Semoga penjelasan beliau memberikan kita manfaat dan juga bisa kita amalkan untuk di keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.